Aroma kopi Arabica Premium selalu menjadi penanda pukul 6 pagi di apartemen mewah yang terletak di jantung Jakarta Selatan. Namun, bagi Ayu, aroma itu bukan penanda waktu santai, melainkan bahan bakar. Di usia 35 tahun, bahunya menanggung beban yang seharusnya terbagi dua, namun ia tidak pernah mengeluh. Sebagai kepala divisi keuangan di sebuah perusahaan multinasional, hidup Ayu adalah deretan angka, kedisiplinan, dan target. Karirnya melesat bagai anak panah. Tetapi di balik dasi sutra dan blazer mahal yang ia kenakan, tersimpan kelemahan terbesarnya, cintanya yang buta terhadap Bima. Bima, suaminya yang berusia sama, adalah antitesis dari Ayu. Bima adalah pesona, karisma, dan janji-janji. Ia memiliki senyum yang mampu melunakkan hati paling beku, dan ia ahli dalam menjual mimpi. Pekerjaan Bima selalu berupa proyek. Terkadang ia adalah konsultan pemasaran, bulan berikutnya ia menjadi broker properti, dan setahun kemudian ia terlibat dalam impor komoditas. Pekerjaan Bima tidak pernah stabil, namun selalu terdengar menjanjikan, sebuah narasi yang selalu dibeli oleh Ayu. Apartemen tempat mereka tinggal, dengan pemandangan kota yang berkilauan di malam hari, adalah hasil jerih payah Ayu. Dia yang membayar cicilan, asuransi, dan sebagian besar tagihan harian. Sore itu, suasana di apartemen terasa berbeda. Ayu baru saja kembali dari Singapura setelah menyelesaikan negosiasi terbesar dalam karirnya. Bukan hanya kontrak perusahaan yang diamankan, tetapi ia juga mendapat bonus tahunan yang setara dengan pendapatan Bima selama 5 tahun. Uang itu, pikir Ayu, adalah garis finish yang ia idamkan. Ia berencana memindahkannya ke instrumen investasi jangka panjang yang aman, modal utama untuk masa pensiun yang nyaman. Di atas meja marmer ruang tamu, Bima menyambutnya dengan sampanye dingin dan buket bunga lili putih. Pria itu tampak tampan dan antusias. "Selamat datang, partnerku. Aku sudah dengar beritanya. Kau memang yang terbaik," kata Bima, mencium kening Ayu dengan lembut, sebelum matanya menatap tajam ke matanya. "Jumlahnya fantastis, kan?" Ayu tersenyum lelah. "Cukup untuk membuat kita berdua tidak perlu khawatir tentang masa tua, Bim. Aku sudah mengatur untuk menanamnya di obligasi negara." "Tunggu, tunggu, tunggu," potong Bima, meletakkan gelas sampanye. Ekspresinya berubah serius. Namun matanya tetap memancarkan gairah yang seringkali membuat Ayu menyerah. "Obligasi? Kau mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk pertumbuhan 5% per tahun? Ayu, kita bukan orang biasa. Kita harus berpikir besar." Bima meraih tangannya dan menuntunnya ke balkon, menatap lanskap kota yang terhampar luas. "Lihat kota ini, Yu. Semua peluang ada di bawah sana. Dan sekarang, kita punya amunisi. Aku sudah mempersiapkan ini sejak 6 bulan lalu. Aku sudah menemukan celah itu." Bima mulai bercerita tentang Proyek Alpha, sebuah skema untuk menjadi importir tunggal produk kecantikan kelas atas dari Eropa, yang sangat dibutuhkan oleh pasar Indonesia. Ia berbicara tentang keuntungan 300% dalam setahun, tentang bagaimana investasi Ayu akan berlipat ganda, memungkinkan mereka pensiun dini di usia 40, jauh lebih cepat dari rencana semula. "Aku hanya butuh modal kerja, Yu. Modal besar. Kita harus membeli kuota impor eksklusif itu, dan kita harus bertindak sekarang. Kontrak ini akan hangus dalam 2 minggu jika kita tidak segera membayar uang muka properti dan lisensi," desak Bima, menyentuh pipi Ayu. "Ini bukan sekadar kantor atau gudang biasa, Yu. Ini adalah showroom prestise. Calon pembeli kita adalah para sosialita papan atas, mereka tidak akan mau datang ke ruko pinggiran. Mereka butuh citra, Yu. Kita harus membelinya di kawasan yang tepat," bisik Bima, melukiskan sebuah rumah impian di benak istrinya. Hati Ayu berdebat. Naluri keuangannya berteriak bahaya. Tetapi matanya melihat Bima, yang tampak sangat bersemangat, penuh harapan, dan seolah akhirnya menemukan jalannya. Keberhasilan Bima adalah validasi atas pilihannya, bahwa pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. "Aku akan siapkan proposal lengkapnya malam ini. Tapi ingat, ini adalah rahasia mutlak. Kompetitor kita sangat agresif. Sampai kita menandatangani semuanya, ini hanya antara aku dan kau," tutup Bima, membuat Ayu merasa menjadi bagian dari sebuah konspirasi sukses, bukan sebuah kebohongan besar. Bima menepati janjinya. Pukul 11 malam,
Ia menyajikan proposal bisnis yang dicetak di atas kertas mengkilap, lengkap dengan grafik pertumbuhan palsu, studi kasus fiktif, dan foto-foto produk yang tampak elegan. Proposal itu tebal dan meyakinkan, penuh jargon industri yang membuat Ayu, yang fokus pada keuangan makro, merasa buta di bidang ini. Inilah dia, proyek Helios, kata Bima, menunjuk halaman sampul. Ia sengaja memilih nama yang terdengar megah dan abadi. Inti dari proposal itu adalah kebutuhan akan aset fisik segera. Bima menjelaskan bahwa mereka harus membeli properti yang berfungsi ganda, sebagai kantor pusat yang mewah dan sekaligus gudang penyimpanan berstandar tinggi untuk menjaga kualitas produk. Lokasinya harus di Pondok Indah atau sekitarnya. Bima menjelaskan. Itu kawasan di mana uang bergerak. Kita butuh alamat bergengsi untuk menarik investor putaran kedua nanti. Dan, yang terpenting, transaksi ini harus cepat dan dilakukan secara tunai. Bima lantas menjelaskan rincian biaya. Pembelian properti, uang muka 4 miliar rupiah. Lisensi importir tunggal, 1 miliar rupiah. Inventaris awal, 500 juta rupiah. Totalnya mencapai 5,5 miliar rupiah, hampir 90% dari total bonus yang didapat Ayu. Ayu menelan ludah. Angka itu membuat jantungnya berdebar. Ini terlalu besar, Bim. Kita tidak bisa menghabiskan semua dana darurat kita. Jika proyek ini gagal. Gagal? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Bima memotongnya, nadanya sedikit tajam, sebuah teknik manipulasi untuk membuat Ayu merasa bersalah atas keraguannya. Kau meragukan suamimu sendiri, Aku mempertaruhkan semua waktuku, reputasiku, untuk masa depan kita. Ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah legasi yang akan kutinggalkan untuk kita. Ia kemudian beralih ke mode emosional. Aku sudah lelah. Disebut, suami yang menumpang, di belakang kesuksesanmu. Aku ingin berdiri sejajar denganmu. Aku ingin membelikanmu berlian terbesar yang pernah ada. Membelikan kita sebuah rumah di Bali. Aku melakukan ini untuk kita. Kata-kata itu menghantam titik lemah Ayu. Kerinduan untuk melihat Bima sukses dan pengakuan bahwa ia mungkin telah melukai ego suaminya dengan kesuksesannya sendiri. Aku harus merahasiakan ini. Notaris properti sudah siap. Aku tidak bisa melibatkan namamu di tahap ini karena konflik kepentingan. Kau tahu, posisimu di perusahaan. Mereka akan curiga kita menggunakan dana perusahaan. Properti ini akan dibeli di bawah nama perusahaan cangkang baru, yang kemudian akan menjadi milik kita berdua. Tapi untuk sekarang, percayakan padaku. Bima meyakinkannya, menciptakan narasi perlindungan yang sebenarnya adalah selimut kebohongan. Malam itu, setelah pertimbangan yang menyakitkan, Ayu mengambil keputusan. Bukan karena proposal bisnisnya masuk akal, melainkan karena ia tidak tahan melihat tatapan Bima yang penuh permohonan dan janji. Ia ingin Bima berhasil lebih dari apapun. Baiklah, Bim, ucap Ayu, suaranya nyaris berbisik. Aku akan menarik semua dananya besok pagi. Tolong, jangan sia-siakan kepercayaanku. Bima tidak lagi menyembunyikan kegembiraannya. Ia memeluk Ayu erat-erat, berjanji ini adalah keputusan terbaik dalam hidup mereka, dan merayakan dengan minum sampanye hingga larut malam. Ayu tertidur dengan perasaan campur aduk. Sebagian merasa berani, sebagian besar merasa takut. Ia tidak tahu bahwa saat ia tertidur, Bima sudah mengirim pesan kepada Sinta. Selesai. Uangnya ada di tangan. Bersiaplah untuk pindah ke rumah baru kita. Sayang. Keesokan harinya, transfer dana masif itu terjadi. Bima kini memegang kunci, dan Ayu telah menyerahkan seluruh fondasi finansialnya kepada pengkhianat. Pagi itu, Bima adalah manifestasi kegembiraan yang tak tertahankan. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, aroma parfumnya lebih kuat dari biasanya, dan langkah kakinya mengandung urgensi yang palsu. Setelah Ayu menyelesaikan transfer dana sebesar 5,5 miliar rupiah ke rekening pribadi Bima, pria itu segera menghilang. Bima tidak pernah membeli lisensi impor. Ia hanya membeli janji. Fokus utamanya adalah properti. Rumah yang ia incar, terletak di kawasan elit Kebayoran Baru, adalah rumah mungil bergaya modern minimalis. Rumah yang sangat diidamkan Sinta, selingkuhannya. Sinta adalah seorang desainer lepas dengan selera hidup mahal. Ia melihat Bima bukan sebagai pasangan seumur hidup,
melainkan sebagai ATM karismatik yang mampu memberinya akses ke lingkaran sosial yang ia inginkan. Bima telah berjanji padanya sebuah rumah, sebuah mobil, dan kemerdekaan finansial. Dengan panik dan terburu-buru, Bima mengalihkan 4 miliar rupiah dari dana Ayu sebagai uang muka pembelian properti tersebut. Ia memastikan semua dokumen properti dialihkan atas nama PT Helios Solusi Internasional, perusahaan cangkang yang ia dirikan seminggu sebelumnya, yang hanya memiliki Sinta sebagai komisaris pasif, dan Bima sebagai direktur yang memegang kendali penuh. Ini adalah lapisan pertahanan hukum pertamanya. Ayu tidak akan bisa menelusuri transaksi properti dari rekening pribadinya. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Ayu, dan surga bagi Bima. Di rumah, Ayu menghabiskan sore hari sendirian, lelah setelah bekerja. Bima selalu memiliki alasan yang sama, urusan notaris, pertemuan penting dengan investor di luar kota, atau mengawasi proses legalitas properti agar tidak ada kebocoran. Maafkan aku, sayang. Bima akan menelepon Ayu pukul 10 malam. Suaranya terdengar tegang. Kontrak ini rumit sekali. Aku harus memeriksa setiap detail di kantor notaris sampai larut. Demi kita, ya? Ayu, meskipun hatinya terasa kosong, selalu menjawab dengan sabar. Tentu, Bim. Aku mengerti. Jangan lupakan kesehatanmu. Namun, Bima sedang tidak berada di kantor notaris. Ia berada di rumah barunya, mengarahkan tim desainer interior untuk mengubah rumah itu menjadi istana kecil bagi Sinta. Bima mengeluarkan ratusan juta lagi dari sisa uang Ayu untuk furnitur Italia, karpet Persia, dan lampu kristal. Sinta ada di sana, memilih setiap detail, merasa seperti ratu yang sedang menerima haknya. Kau yakin Ayu tidak akan curiga, sayang? Tanya Sinta suatu sore, sambil mencoba sofa beludru mewah. Bima tertawa, tawa yang sinis. Ayu terlalu sibuk menghitung triliunan di kantornya. Lagi pula, dia percaya. Dia melihat ini sebagai pengorbanan untuk masa depan kita, Sinta. Dia akan melihatnya sebagai kantor yang prestisius, tempat dia bisa membanggakan suaminya. Bima memberitahu Sinta bahwa rumah itu harus kosong pada siang hari dan hanya digunakan pada malam hari, untuk menghindari kecurigaan Ayu. Sinta setuju, menikmati permainan rahasia ini dan merasa superior dibandingkan Ayu yang bodoh dan kuno. Pada minggu kedua setelah transfer dana, Bima akhirnya memberikan kabar gembira yang ia karang. Kita berhasil. Yuk, properti itu sudah di tangan kita. Kita resmi punya kantor pusat proyek Helios. Alamatnya, nanti akan kukirim. Sekarang masih dalam tahap setup internal. Tapi, kau boleh bangga padaku, partner. Ayu merasa lega. Percaya bahwa masa-masa kesendiriannya akan segera berakhir. Ia tidak menyadari, ia baru saja meresmikan kebahagiaan Sinta di atas penderitaannya sendiri. Sinta pindah. Rumah bergaya kebayoran baru itu kini menjadi tempat persembunyian Bima dan Sinta. Bima menjalankan gaya hidup ganda yang rumit, membutuhkan energi dan kecerdasan manipulasi yang luar biasa untuk dipertahankan. Di depan Ayu, Bima adalah suami yang ambisius, lelah, dan terbebani oleh proyek besar. Ia selalu berangkat pagi-pagi sekali, berdalih harus mengurus logistik impor, dan sering pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Gudang kita sedang dalam proses pengiriman kontainer pertama. Aku harus tidur di sana, mengawasi bongkar muat dan memastikan kualitas produk tidak rusak. Jelas Bima pada suatu malam, saat ia menelepon dari rumah Sinta. Padahal, Bima sedang bersantai di kolam renang mini di belakang rumah barunya, sambil menikmati wine mahal bersama Sinta. Sinta, di sisi lain, mulai memamerkan kehidupan barunya di media sosial, tetapi dengan kehati-hatian, hanya mengunggah detail interior rumah, sudut-sudut yang tidak bisa dikenali, dan menggunakan filter yang berlebihan. Bagi Ayu, kehidupan mereka telah berubah menjadi monoton. Ia bekerja, pulang, memasak makan malam untuk dirinya sendiri, dan mengirim pesan penyemangat kepada Bima. Hubungan fisik mereka hampir tidak ada, dan hubungan emosional mereka menjadi transaksional, berputar pada pertanyaan seputar proyek Helios. Kejanggalan mulai muncul. Suatu hari Minggu, Bima pulang pada sore hari, tampak kelelahan dan cemas. Saat ia melepas jasnya, Ayu merasakan sesuatu yang aneh. Bim, tunggu. Ayu mendekat. Kau pakai parfum baru. Bima menegang sesaat. Ah, itu bau desinfektan di gudang.
Produk-produk kecantikan itu sangat sensitif. Kami harus membersihkan area gudang secara intensif setiap hari. Bima segera masuk ke kamar mandi, mengambil jeda untuk menenangkan diri. Namun, Ayu tidak puas. Bau itu bukan desinfektan. Itu adalah aroma manis, mahal, dan feminin. Ayu menyadari itu adalah parfum. Parfum yang tidak pernah ia gunakan. Beberapa hari kemudian, kejanggalan kedua muncul. Saat Ayu dan Bima sedang makan malam, salah satu dari sedikit momen yang mereka miliki, ponsel Bima bergetar di saku jaketnya. Sebuah pesan masuk. Bima meraih ponselnya dengan kecepatan kilat, tetapi tidak sebelum Ayu sempat melihat sekilas nama pengirim di layar notifikasi. Sinta, partner legal. Bima memutus notifikasi itu dan segera mengubah subjek pembicaraan. Oh, ini dari agen properti, Ada masalah kecil dengan sertifikat. Aku harus segera kembali bekerja. Ayu menatapnya. Sinta? Bukankah itu nama yang agak aneh untuk partner legal? Bima tertawa, tawa yang terlalu kencang. Sinta? Oh, dia partner notaris yang baru. Orangnya cekatan. Dia membantu mengurus izin mendirikan bangunan, IMB, yang agak rumit. Jangan khawatir, sayang. Semua di bawah kendaliku. Meskipun penjelasan Bima terdengar logis, ada nada gugup dan defensif yang tidak luput dari perhatian Ayu. Pikirannya, yang terbiasa menganalisis data, mulai menghubungkan titik-titik yang bengkok. Aroma parfum asing, panggilan terputus, dan kini, nama wanita yang asing yang disebut sebagai partner legal. Ayu memaksakan diri untuk mengabaikannya. Ini pasti hanya karena aku kelelahan dan terlalu cemas. Bima sedang membangun masa depan kita. Aku harus mendukungnya. Namun, malam itu, saat Bima tidur pulas karena kelelahan bergaya hidup ganda, Ayu diam-diam mengambil jaket Bima yang diletakkan di kursi. Ia tidak mencari ponsel. Ia mencari sesuatu yang lebih fisik. Di saku dalam jaket, ia menemukan selembar kertas kecil, nota pembelian. Bukan nota material gudang, melainkan nota pembelian dari sebuah toko furnitur mewah, mencantumkan alamat properti. Ayu memasukkan kertas itu kembali dan memejamkan mata. Alamat yang tertera adalah alamat di Kebayoran Baru. Itu adalah kawasan perumahan, bukan kawasan industri. Kecurigaan telah tertanam. Fondasi kepercayaan Ayu, yang selama ini menopang kebahagiaan mereka, kini mulai retak. Ia mulai sadar, mungkin Bima tidak sedang membangun masa depan mereka, tetapi sedang membangun sesuatu dengan uang mereka, dan Ayu hanya mendapatkan remah-remah kebohongan. 2 bulan berlalu. Suasana di apartemen mereka kini terasa seperti kamar hotel yang diinapi 2 orang asing. Ayu masih bekerja keras, mencoba meyakinkan dirinya bahwa pengorbanan finansialnya akan segera membuahkan hasil. Namun, proyek Helios yang dijanjikan Bima tidak kunjung menunjukkan sinar. Bim, sudah 2 bulan. Aku belum melihat laporan keuangan, laporan stok, atau setidaknya prospek penjualan, tanya Ayu suatu malam, saat Bima singgah sebentar untuk berganti pakaian. Bima sedang terburu-buru. Wajahnya tampak lebih tirus dan matanya menghindari kontak. Ini proyek besar. Tidak semudah membalik laporan triwulan di kantormu. Kami menghadapi birokrasi impor yang rumit, dan ada penundaan kontainer di pelabuhan. Ini di luar kendaliku. Nadanya kini selalu defensif, meledak-ledak. Ketika Ayu menanyakan rincian, Bima akan membalas dengan menyerang. Kenapa kau selalu skeptis? Apa kau tidak tahu betapa beratnya aku bekerja? Aku di lapangan, menghadapi masalah real, sementara kau hanya duduk di balik meja AC. Kalau kau terus-terusan meragukanku, lebih baik aku berhenti saja. Kata-kata Bima sangat menyakitkan, membuat Ayu mundur. Dia, si kepala divisi keuangan yang teliti, kini merasa bodoh dan tidak tahu apa-apa tentang bisnis suaminya. Bima berhasil membuat Ayu merasa bersalah karena telah tidak mendukungnya. Keterasingan mereka semakin dalam. Bima tidak lagi menciumnya saat pergi. Komunikasi mereka hanya sebatas logistik. Apakah cucian sudah siap, atau tagihan mana yang perlu dibayar, tentu saja oleh Ayu. Namun, naluri profesional Ayu tidak bisa dibohongi. Rasa penasaran itu mendorongnya untuk menyelidiki PT Helios Solusi Internasional. Berbekal koneksi lamanya di kantor notaris dan layanan pencarian data perusahaan,
ia mendapatkan salinan akta pendirian perusahaan. Ayu menghabiskan waktu semalaman memeriksa dokumen itu di kantornya. Data yang ia temukan sangat mengganggu. Modal dasar sangat kecil, tidak sebanding dengan 5,5 miliar rupiah yang ia transfer. Susunan direksi, Bima sebagai direktur utama, dan Sinta sebagai komisaris. Sinta, sang partner legal. Aset. Satu-satunya aset yang didaftarkan perusahaan adalah sebidang tanah dan bangunan di alamat Kebayoran Baru, persis seperti yang tertera di nota furnitur. Seketika, semua kepingan teka-teki itu bersatu. Parfum asing, nama Sinta, alamat perumahan. Bima bukan sedang membangun legasi untuk mereka. Ia sedang membangun sarang bagi wanita lain, dengan dalih yang dibuat-buat. Kemarahan Ayu terasa dingin, terorganisir, dan fokus. Rasa sakit hati berubah menjadi tekad untuk memulihkan asetnya. Ia sadar, ia tidak bisa lagi mengandalkan pertanyaan. Ia harus mengandalkan bukti fisik. Ayu mengambil cuti mendadak dengan alasan sakit. Dia mematikan telepon kantornya, mengganti pakaian kerjanya dengan kaos polos dan jeans, dan mengenakan kacamata hitam besar, sebuah persona yang jauh dari citra profesionalnya. Tujuannya satu, Kebayoran Baru. Mengemudi ke alamat yang tertera di dokumen legal itu terasa seperti perjalanan ke dalam mimpi buruk. Saat ia tiba di lingkungan yang tenang dan dipenuhi rumah-rumah mewah, Ayu segera meminggirkan mobilnya di sebuah sudut yang tersembunyi. Itu bukan kantor. Jelas bukan gudang. Di balik pagar minimalis hitam, berdiri sebuah rumah modern, tampak baru direnovasi dan dirawat dengan sangat baik. Di halaman depan, Ayu melihat sekilas kolam renang mini yang berkilauan di bawah sinar matahari. Rumah itu terlalu kecil untuk kantor pusat impor, dan terlalu indah untuk gudang. Itu adalah rumah tinggal yang mewah. Ayu memarkir mobilnya dan menunggu. Dia duduk diam selama 2 jam, mengamati. Pukul 4 sore, sebuah mobil mewah berwarna gelap, mobil yang seharusnya digunakan Bima untuk pertemuan penting dengan investor, meluncur pelan dan masuk ke garasi rumah itu. Itu adalah Bima. Ayu menyaksikan Bima turun dari mobil. Wajahnya santai, bahkan ceria. Jauh berbeda dari ekspresi lelah dan tertekan yang selalu ia tunjukkan di depan Ayu. Bima tidak mengenakan jas kantor, melainkan kemeja polo mahal dan celana pendek. Dia terlihat seperti pria yang sedang pulang ke rumah, bukan seorang pengusaha yang tertekan oleh birokrasi. Saat Bima berjalan menuju pintu, pintu itu terbuka, dan seorang wanita menyambutnya. Wanita itu, Sinta, mengenakan daster sutra yang elegan, rambutnya tergerai indah, dan dia tersenyum. Bima memeluknya erat-erat di ambang pintu, ciuman yang terlalu intim dan mesra untuk sekadar partner legal yang membahas IMB. Ayu merasakan seluruh darahnya membeku. Rasa dingin yang ia rasakan kini menjadi dingin yang menusuk tulang. Itu adalah uangnya. Itu adalah masa depannya. Itu adalah janji suaminya, yang kini menjadi kebahagiaan wanita lain. Saat Bima dan Sinta masuk, Bima tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berbalik dan berjalan cepat kembali ke mobilnya. Mungkin untuk mengambil ponsel yang tertinggal. Ayu panik. Jantungnya berdebar kencang. Jika Bima melihatnya, tamatlah riwayatnya. Ayu dengan cepat menunduk, berpura-pura sedang mencari sesuatu di kursi penumpang, membiarkan rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Bima, untungnya, terlalu fokus pada ponselnya. Ia hanya melirik sekilas mobil Ayu, tidak menaruh curiga, dan segera masuk kembali ke rumah. Napas Ayu tersengal. Ia baru saja lolos dari bahaya. Setelah Bima menghilang, Ayu meraih ponselnya. Tangannya gemetar, tetapi instingnya sebagai analis data mengambil alih. Ia mengambil beberapa foto rumah dari jauh, memastikan plat nomor mobil Bima tertangkap jelas. Penyelidikan Ayu telah memberikan hasil yang brutal. Bima tidak hanya selingkuh, tetapi pengkhianatan ini dibangun di atas fondasi finansial yang sepenuhnya ia danai. Tidak ada lagi keraguan. Kini, Ayu tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu, Bima pulang ke apartemen mereka pukul 11.30 malam. Ia memasang wajah lelah yang sama, melempar jasnya ke sofa, dan langsung menuju lemari es untuk mengambil minuman dingin. Ia mengharapkan sambutan sunyi dari Ayu yang sudah tidur, seperti biasa. Namun, lampu ruang tamu menyala terang. Ayu duduk tegak di meja makan, mengenakan piyama sutra yang rapi. Di depannya, ia meletakkan 3 barang di atas meja marmer,
tersusun rapi seperti bukti dalam ruang sidang. Salinan legal akta pendirian PT Helios Solusi Internasional. Nota pembelian furnitur mewah dengan alamat Kebayoran Baru. Foto close-up Bima yang sedang memeluk Sinta di depan rumah itu. Udara di ruangan itu terasa setebal es. Ayu tidak menangis, tidak berteriak. Wajahnya kosong, hanya menyisakan ketenangan dingin yang mengerikan. Bima terperanjat. Keringat dingin mengucur di punggungnya, membasahi kemeja yang baru ia kenakan. "Yu, ada apa ini?" Bima berusaha memulihkan pesonanya, tetapi suaranya pecah. Ia melangkah mendekat, mencoba meraih tangan Ayu. "Jangan sentuh aku," kata Ayu, suaranya pelan dan menusuk. Ia menunjuk tumpukan dokumen. "Duduk, Bima. Mari kita lakukan audit terakhir pada proyek Helios." Bima mencoba memutar cerita. "Ini salah paham, Yu. Sinta itu, dia adalah partner properti. Itu rumah kantor. Aku bersumpah." Ayu mengangkat satu jari, memotongnya. "Aku seorang kepala divisi keuangan. Aku tahu apa itu kantor, dan aku tahu apa itu gudang. Properti di Kebayoran Baru itu adalah rumah tinggal mewah yang baru direnovasi. Modal dasar PT Helios tidak mencapai 1/10 dari uang yang kau transfer. Lisensi impor tidak pernah ada. 4 miliar rupiah uang kita, uang hasil kerjaku, digunakan untuk membeli sarang untuk selingkuhanmu." Ayu berbicara dengan fakta, tanpa emosi. Itu jauh lebih menghancurkan daripada teriakan apapun. Bima mencoba taktik lamanya, gaslighting. "Kau gila, Yu. Kau terlalu lelah. Kau mulai berhalusinasi. Kau menyerbu privasiku, menyelidiki urusan bisnisku. Betapa tidak percayanya dirimu padaku. Semua ini karena kau terlalu cemas tentang uang." Ayu hanya tersenyum getir. Ia mengambil ponselnya dan memutar video pendek yang ia rekam, menunjukkan Bima dan Sinta bercanda di pinggir kolam renang rumah itu. "Berhalusinasi? Video ini berhalusinasi, Bim? Cok. Permainanmu selesai. Aku sudah mendapatkan semua bukti yang aku butuhkan, termasuk bukti perselingkuhan dan penggelapan dana." Ayu kemudian menatap Bima tepat di matanya. "Aku menuntut pengakuan penuh, Bima. Malam ini juga. Kenapa kau melakukan ini, dan apa yang kau lakukan dengan sisa uang kita?" Terpojok, tanpa jalan keluar, Bima ambruk di kursi. Topengnya terlepas. Pesona yang selama ini ia gunakan untuk menipu Ayu kini berubah menjadi keputusasaan. Bima menangis. Air mata buaya yang selama ini selalu berhasil meluluhkan hati Ayu. Aku minta maaf, Yu," rintihnya, menyandarkan kepala di meja. "Aku tidak bermaksud begitu. Aku merasa tertekan. Aku ingin sepertimu, Yu. Aku ingin punya aset. Sinta. Sinta hanya memberiku pengakuan yang tidak bisa kudapatkan darimu. Dia membuatku merasa penting." Ayu hanya melihatnya tanpa ekspresi. Pengakuan Bima terdengar seperti pembenaran egois, bukan penyesalan. "Sisa uangnya?" tanya Ayu, mengabaikan drama Bima. 500 juta sisanya." Bima mengangkat wajahnya yang basah. "Aku menggunakannya untuk membeli furnitur di rumah itu, dan untuk kebutuhan Sinta. Dan sisanya, sudah habis. Aku tidak punya apa-apa lagi." Ayu mencatat semua pengakuan itu dengan pikiran yang jernih. Begitu Bima selesai berbicara, Ayu mengeluarkan 2 amplop tebal dari bawah tumpukan dokumen. "Terima kasih, Bima. Kau telah mengonfirmasi semua data yang kurangkai." Ayu mendorong amplop pertama ke arah Bima. "Ini adalah gugatan cerai. Aku sudah menandatanganinya. Pengacaraku akan mengajukannya besok pagi." Bima menatap amplop itu, terkejut. "Tidak, Yu, kita bisa bicara. Aku akan tinggalkan dia. Aku akan jual rumah itu. Aku akan kembalikan semua uangmu. Kumohon." "Sudah terlambat, Bim." Ayu menggeleng pelan. Ia mendorong amplop kedua. "Ini adalah laporan polisi untuk Kejaksaan Agung. Pasal 372 dan 378 KUH Pidana, penggelapan dan penipuan. Dana yang kau gunakan bukan sekadar uang pribadi, Bima. Itu adalah aset finansial utama yang dipindahkan dengan dalih bisnis fiktif, menggunakan perusahaan cangkang di mana kau dan Sinta adalah direksi dan komisarisnya."
Wajah Bima berubah pucat pasi. Ini bukan lagi pertengkaran suami istri. Ini adalah pertarungan hukum finansial. Ayu, jangan. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu, seru Bima, mencoba meraih tangannya lagi, tetapi Ayu menariknya menjauh. Sejak kau memasukkan nama Sinta sebagai komisaris di perusahaanku, sejak kau menggunakan seluruh dana masa depan kita untuk membeli rumahnya, kau bukan lagi suamiku. Kau adalah partner bisnis yang melakukan penipuan dan penggelapan, jawab Ayu dengan dingin. Rumah itu, yang kau beli dengan uangku, sekarang menjadi aset perusahaan fiktif yang kau kendalikan. Tapi, karena kau mengakui bahwa dana pembelian itu berasal dari penipuan dan uang hasil kerjaku, pengacaraku akan meminta pengadilan untuk menyita rumah itu sebagai jaminan pengembalian aset. Ayu berdiri, meninggalkan Bima sendirian, terhuyung, dan dikelilingi oleh bukti-bukti kejatuhannya sendiri. Bima tidak pernah menyangka, di balik lembutan dan kepercayaan buta istrinya, bersembunyi kecerdasan strategis yang jauh melampaui kemampuan manipulatifnya. Ia telah menipu seorang ahli keuangan, dan kini, Ayu akan membalasnya dengan cara yang paling profesional, hukum dan audit. Pagi itu, Bima bangun dengan kepala pusing dan perasaan terperangkap. Ia sendirian di apartemen mewah yang kini terasa dingin dan sunyi. Ayu telah pergi. Seluruh barang pribadinya telah raib dari kamar. Di meja, Bima hanya menemukan kunci duplikat apartemen mereka dan catatan singkat, ganti kunci dalam 24 jam. Ambil barangmu di loker penyimpanan. Bima panik. Ia segera menelepon Sinta, mencari penghiburan dan mencari sekutu. Sayang, Ayu tahu segalanya. Bima terengah-engah. Dia menggugat cerai dan melaporkanku ke polisi. Dia punya semua dokumen perusahaan cangkang itu. Di ujung telepon, Sinta tidak menunjukkan simpati. Suaranya terdengar tajam dan penuh perhitungan. Kau bilang apa? Polisi? Dan dia tahu tentang PT Helios? Bima, kau bilang dia akan baik-baik saja dan ini hanya formalitas. Bentak Sinta. Tunggu, berarti uang itu, uang kantor Ayu? Kau tidak bilang itu uang hasil korupsi atau apapun, kan? Bukan. Itu bonus pribadinya. Tapi dia menyebutnya penggelapan dan penipuan karena aku menggunakan dalih bisnis fiktif. Bima mencoba menjelaskan. Aku tidak peduli itu bonus atau uang perusahaan. Yang aku peduli adalah, apakah rumah itu aman? Apakah 4 miliar rupiah itu bisa ditarik kembali olehnya? Tanya Sinta, fokus pada aset, bukan pada nasib Bima. Dia akan menyitanya. Sin. Dia bilang pengacaranya akan meminta pengadilan menyita rumah itu sebagai jaminan pengembalian aset. Terdengar suara Sinta menghela napas panjang, yang terdengar lebih seperti perhitungan rugi laba. Kalau begitu, kita harus memikirkan jalan keluar untukku. Aku tidak akan terlibat dalam kasus penipuanmu. Aku hanya komisaris pasif. Bima, kau yang direktur utama dan kau yang menandatangani semua transfer. Aku tidak tahu apa-apa tentang uang fiktif itu. Pengkhianatan kedua menghantam Bima. Sinta, yang ia anggap sebagai belahan jiwa barunya, kini meninggalkannya begitu saja demi melindungi dirinya sendiri. Bima segera melompat ke mobilnya dan melaju menuju rumah di Kebayoran Baru, mencari pelabuhan terakhir. Ia tiba dan mendapati pintu terkunci. Sinta, yang telah mengantisipasi kedatangannya, menolak membukakan pintu. Pergilah, Bima. Sampai masalahmu beres, jangan temui aku. Aku tidak ingin terlibat. Ambil saja barang-barangmu yang tersisa di teras, kata Sinta dari balik pintu yang terkunci, suaranya dingin dan tanpa emosi. Bima menatap rumah impian yang ia ciptakan dengan uang istrinya, kini dikuasai oleh wanita yang mencampakkannya. Ia terjatuh ke lutut, menyadari ia telah kehilangan segalanya. Istri, kekayaan, reputasi, dan kini, selingkuhannya. Sementara Bima hidup dalam kepanikan dan pengkhianatan, Ayu bergerak dengan tenang dan strategis. Ia mengambil cuti tambahan, bukan untuk berduka, tetapi untuk menyusun strategi hukum. Ia tidak bekerja sendiri. Ia didukung oleh tim pengacara perceraian terbaik dan tim ahli forensik keuangan yang ia kenal melalui pekerjaannya. Tujuan kita sederhana, jelas Ayu kepada pengacaranya, seorang wanita paruhbaya yang tenang namun tajam. Kami tidak hanya mengajukan gugatan cerai, kami mengajukan gugatan finansial terpisah. Kita akan menggunakan pengakuan Bima bahwa proyek Helios fiktif dan dananya berasal dari penipuan,
Sebagai dasar untuk membuktikan bahwa aset PT Helios, yaitu rumah di Kebayoran Baru, harus segera disita sebagai ganti rugi. Ayu juga mengambil tindakan untuk melindungi sisa asetnya yang lain. Ia mengganti semua kata sandi rekening bank, meninjau kembali semua polis asuransi, dan mentransfer dana yang tersisa ke rekening perusahaan yang dikelola oleh timnya. Secara finansial, ia membangun tembok baja di sekelilingnya. Fokus utama, memulihkan 5,5 miliar rupiah. Kasus Ayu kuat. Bukti transfer dana dari rekening pribadinya ke rekening Bima, disusul dengan pembelian aset oleh perusahaan cangkang yang dikendalikan Bima dan Sinta, sangat jelas. Tim forensik juga berhasil menemukan catatan Bima yang tidak sengaja terarsip di cloud, yang berisi percakapan antara Bima dan Sinta mengenai pembelian rumah, menguatkan motif penipuan. Seminggu setelah konfrontasi, Ayu menerima kabar baik. Pengadilan telah mengeluarkan perintah sita sementara, sita jaminan, atas properti di Kebayoran Baru. Sinta diusir dari rumah itu, dan aset tersebut kini berada di bawah pengawasan pengadilan. Ayu tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan emosional. Ia hanya merasakan pembenaran profesional. Uang adalah data, dan Bima telah berbohong pada data. Kini, data itu membalasnya. Ayu kembali bekerja di kantornya, seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan beban emosional yang terangkat dan musuh yang kini jelas, ia menjadi lebih fokus dan agresif dalam pekerjaannya. Ia menyelesaikan negosiasi yang tertunda dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, mendapatkan kekaguman dari atasannya. Ayu, kata kepala eksekutifnya suatu sore, kau tampak lebih tenang, lebih tajam dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Ayu tersenyum, senyum profesional yang dingin. Saya baru saja melakukan audit menyeluruh terhadap aset pribadi saya, Pak. Dan saya memastikan, tidak ada kerugian yang tak terpulihkan. Ayu tidak hanya menyelamatkan dirinya dari kehancuran finansial. Ia mengubah pengkhianatan itu menjadi pelajaran paling mahal dalam manajemen risiko. Bima, yang mencari kemuliaan dengan menipu, kini harus menghadapi kehinaan. Rumahnya disita, ia ditinggalkan, dan menghadapi tuntutan hukum pidana dan perdata yang diajukan oleh wanita yang ia anggap bodoh dan rapuh. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi dengan aroma tegang dan formalitas hukum yang dingin. Di ruang sidang perdata, proses gugatan perceraian dan gugatan pengembalian aset Ayu terhadap Bima dimulai. Ayu tiba dengan ditemani oleh pengacaranya, Bu Ratih, seorang wanita paruh-baya yang tenang, berjas abu-abu yang pas, dan membawa map kulit tebal. Ayu sendiri tampak seperti seorang eksekutif yang datang untuk rapat dewan direksi. Rambutnya diikat rapi, riasan minimalis, dan tatapan mata yang terfokus. Dia tidak menunjukkan emosi, hanya perhitungan. Di sisi lain, Bima tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Pesonanya hilang digantikan oleh mata merah dan jas yang terlihat kusut. Ia ditemani oleh seorang pengacara muda yang terlihat kewalahan dan tidak siap menghadapi Bu Ratih. Sidang dimulai dengan Bu Ratih memaparkan klaim Ayu, perceraian atas dasar perselingkuhan dan gugatan perdata Aktio Pauliana untuk membatalkan pengalihan aset yang dilakukan Bima. Yang mulia, Bu Ratih memulai dengan suara tegas dan jelas, klien kami tidak hanya mencari keadilan untuk perpisahan. Klien kami menuntut pengembalian aset sebesar 5,5 miliar rupiah yang dialihkan tergugat Bima, menggunakan tipu muslihat bisnis fiktif. Kami memiliki bukti transfer bank, akta pendirian perusahaan cangkang PT Helios, dan yang terpenting, bukti niat buruk tergugat. Bu Ratih lantas menyajikan screenshot percakapan dari layanan cloud Bima, yang diretrieve oleh tim forensik Ayu, antara Bima dan Sinta. Pesan-pesan itu secara eksplisit membahas bagaimana uang itu adalah uang bodoh Ayu yang akan mereka gunakan untuk membuat kehidupan yang layak bagi Sinta. Pengacara Bima mencoba membela diri. Yang mulia, ini adalah sengketa harta bersama yang rumit. Properti di Kebayoran Baru adalah investasi bisnis yang gagal, bukan penggelapan. Klien kami telah berkorban demi rumah tangga ini. Pengorbanan macam apa yang dilakukan dengan mendaftarkan seorang selingkuhan sebagai komisaris perusahaan, sementara istri sahnya tidak tahu-menahu, dan uangnya digunakan untuk membeli furnitur mewah di rumah yang disiapkan untuk wanita lain? Potong Bu Ratih, nadanya tajam seperti silet. Bima, duduk di kursinya, merasakan pandangan menghakimi dari hakim. Ia mencoba menatap Ayu, mencari secercah simpati yang biasa ia dapatkan, tetapi ia hanya menemukan tatapan kosong, seperti seorang auditor yang sedang mengevaluasi angka yang salah. Di tengah persidangan,
Hakim menunda sidang dan menyatakan bahwa, mengingat adanya laporan pidana terkait penipuan dan penggelapan, pengadilan akan mempertahankan status sita jaminan atas properti di Kebayoran Baru hingga putusan akhir dikeluarkan. Putusan sementara ini sudah menjadi kemenangan besar bagi Ayu. Ia telah mengamankan asetnya. Setelah sidang ditunda, Bu Ratih dan Ayu berjalan cepat melewati koridor pengadilan. Tiba-tiba, Bima muncul dari sudut, wajahnya memelas. Ia berhasil menghindari pengacaranya dan menghampiri Ayu. "Yu, tunggu. Kumohon, sebentar saja." Bima memohon, mencoba menyentuh lengan Ayu. Ayu menahan diri. Bu Ratih berdiri sebagai perisai, tetapi Ayu memberi isyarat padanya untuk menunggu. Ia ingin menutup bab ini sepenuhnya, tanpa keraguan. "Apa maumu, Bima?" tanya Ayu. Suaranya pelan, profesional, dan datar. Aku masih mencintaimu, Yu. Kau tahu itu. Cinta tidak ada artinya. Itu hanya pelarian karena aku tertekan. Aku menyesali semua kebodohanku. Tolong, cabut laporan itu. Kita bisa memulai lagi. Aku akan bekerja keras. Aku akan menjual rumah itu. Kita bisa memulihkan semua ini. Ingat, Yu, kita pernah janji untuk pensiun di Bali. Kita punya mimpi. Bima mencoba menggunakan setiap senjata emosional yang ia miliki. Ayu hanya memejamkan mata sejenak, seolah sedang menganalisis serangkaian data usang. Ketika ia membuka mata, tatapannya dingin. "Bima," kata Ayu, "aku tidak bisa memulai lagi denganmu. Kau tahu kenapa?" Ayu tidak menjawab dengan kata-kata tentang cinta atau pengkhianatan emosional. Ia menjawab dengan bahasa yang paling Bima pahami, bahasa transaksi. "Dalam setiap investasi, aku menghitung risk-reward ratio dan opportunity cost. Dulu, aku menginvestasikan waktu dan emosiku padamu, percaya bahwa reward dari kebahagiaan bersamamu akan sepadan dengan risk dari ketidakstabilanmu." Ayu melangkah lebih dekat, memaksa Bima mendengarkan setiap kata. "Tapi, kau tidak hanya menghancurkan investasi itu, kau membuatku mengalami total unrecoverable loss. Semua modal telah hilang, dan kau menghabiskan sisa dana untuk sesuatu yang secara statistik tidak pernah terwujud, yaitu kebahagiaan cinta. Aku tidak bisa menginvestasikan kembali sumber daya pada subjek yang terbukti sebagai high risk, zero return." Wajah Bima berubah. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Ayu tidak marah. Ia hanya membuat analisis finansial yang brutal. "Hubungan kita, Bima, telah berubah dari suami istri menjadi hubungan debitur-kreditur," tutup Ayu, memotong semua ikatan emosional masa lalu. "Saat ini, satu-satunya interaksi yang aku akui denganmu adalah melalui pengacaraku dan pengadilan. Kau harus membayar hutangmu, dan aku akan memastikan aset yang disita itu dijual dengan harga pasar tertinggi untuk menutup kerugianku." Bu Ratih maju, menepuk bahu Ayu dengan bangga. "Kami sudah selesai, Tuan Bima. Jangan pernah lagi mencoba menghubungi klien saya." Ayu berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Bima sendirian, terhuyung-huyung di koridor pengadilan. Bima akhirnya menyadari, wanita yang berdiri di hadapannya bukan lagi Ayu yang dibutakan oleh cinta, tetapi kepala divisi keuangan yang kini sedang menutup buku keuangannya dengan kerugian yang harus dibayar mahal oleh debitur. Keputusan interim sidang itu segera diserahkan kepada Bima. Gugatan cerai Ayu diterima untuk dilanjutkan, dan penyitaan aset dikonfirmasi. Bima kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia telah menukar kekayaan, kenyamanan, dan perlindungan yang ditawarkan Ayu, dengan kehinaan dan hutang, semuanya demi ilusi cinta yang juga mencampakkannya.